kabar Sobat Sehat? Semoga selalu sehat raganya, bahagia jiwanya. Selamat datang di podcast Sarah Sehat bareng aku host Saskia Dea. Kali ini kita akan membawakan tema kunci hamil nyaman melahirkan lancar. Jadi buat para bumil dan mama muda wajib nonton sampai akhir. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Tepuk tangan semuanya. Oke, jadi langsung aja kita persilahkan untuk sahabat para ibu hamil, instruktur prenatal yoga kita untuk memperkenalkan diri dan mungkin spill bagaimana latar belakangnya di dunia prenatal yoga. Oke, hai semuanya. Saya Anggi, saya bidan, saya instruktur prenatal dan postnatal yoga. Saya sudah mengajar prenatal yoga sejak tahun 2020, tepatnya di bulan Februari. Jadi sudah 6 tahun, 6 tahun berada di dunia prenatal yoga. Oke. 6 tahun ketemu bumil-bumil dan BTW aku sendiri juga pernah ikut kelasnya. Yap. Kita panggilnya Coach Anggi aja ya. Oke. Terus nih Coach, apa sih yang melatar belakangi Coach Anggi awalnya aku mau terjun ke dunia prenatal yoga? Kalau ditanya seperti itu karena yoga ini adalah passionku. Gitu. Aku suka sekali sama olahraga yoga yang pertama, dan yang kedua saya ingin membersamai ibu hamil untuk supaya bisa bersalin dengan nyaman, bersalin dengan bahagia dan minim trauma dengan prenatal yoga. Karena di kelas prenatal yoga ini kita bukan cuma untuk sekedar olahraga, tapi di situ juga ada sesi relaksasi, sesi afirmasi, kemudian ada sesi materi juga. Jadi ibu hamil tetap berpengetahuan tentang kehamilan dan proses bersalin. Oke, berarti selaras dengan jargon Sarah Sehat, yaitu sehat raganya, bahagia jiwanya ya Coach ya, prenatal yoga ini. Iya. Oke, terus ngomongin prenatal yoga sendiri. Tadi Coach bilang yoga ini juga bagian dari passionnya Coach Anggi sendiri. Lalu apa sih bedanya prenatal yoga sama yoga-yoga yang biasanya? Oke, sangat berbeda sekali. Yang pertama dari tujuannya. Karena prenatal yoga ini tujuannya untuk supaya tubuh ibu ini lebih siap dalam proses bersalin dan juga pasca bersalin. Sedangkan di yoga umum, dari segi gerakannya, dari segi sequence-nya atau alur yoganya itu juga berbeda gitu. Oke. Terus nih kalau ada pertanyaan dari para ibu hamil di luar sana, kapan sih Coach aku bisa mulai prenatal yoga, usia kehamilan berapa? Nah, ini yang sering ditanyakan sama ibu hamil kalau biasanya DM aku ya. Jadi untuk prenatal yoga ini sebenarnya bisa mulai sejak awal kehamilan, selama tidak ada keluhan mual muntah berlebih, tidak ada riwayat atau sedang mengalami flek perdarahan. Sebenarnya aman-aman aja, tapi lebih amannya pada saat usia kehamilan mulai dari 20 minggu. Karena plasenta sudah mulai melekat kuat di rahim. Oke, berarti kalau udah trimester 2 boleh nih gabung prenatal yoga. Terus ada nggak sih selain tadi mual muntah atau flek, ada nggak sih Coach pantangan istilahnya, kondisi kehamilan apa sih yang nggak diperbolehkan gitu, atau boleh-boleh aja? Selain mual muntah berlebih, kemudian flek perdarahan, sebenarnya aman-aman aja selama kondisi ibu hamil dan janinnya sehat. Gitu. Jadi nggak ada, misalkan ibu hamil ada keluhannya karena darah tinggi, itu boleh sebenarnya melakukan prenatal yoga, cuman ada modifikasi gerakan yang dibedakan kalau ikut grup kelas. Tapi kalau ikut yang privat nanti bisa disesuaikan dengan kondisi tubuh dan juga kondisi ibu dan bayinya. Seperti jadi, itu. Prenatal yoga ini memang mempersiapkan ibu hamil untuk kelahiran lancar juga ya, selama kehamilan nih nyaman juga. Terus masalah kehamilan nyaman nih ya Coach, saya kan juga pernah jadi bumil, sekarang udah jadi ibu ya, juga ngerasain nih keluhan-keluhan selama kehamilan. Apa sih Coach yang paling sering dikeluhkan? Yang paling sering pertama adalah nyeri pinggang, nyeri punggung, kram kaki kalau malam hari. Nah, dan juga ini biasanya ibu-ibu itu sering mengeluh symphysis pubis dysfunction. Symphysis pubis dysfunction itu nyeri di area tulang kemaluan, area selakangan, bahkan menjalar sampai ke pinggang. Itu yang sering juga. Dan
kalau sampai nyerinya ini parah itu bisa sangat mengganggu aktivitas. Betul Gitu. banget, tuh pasti nggak nyaman banget Sangat nyari tidak punggung nyaman dan sekali. lain-lain, apalagi ibu hamil nggak harus juga bed rest juga ya, Iya, coach, malah harus harus aktif aktif. gitu. Jadi gimana prenatal yoga akhirnya bisa mengurangi keluhan-keluhan itu tadi? Jadi gini, dengan prenatal yoga, jadi prenatal yoga itu kan gerakannya lembut. Gerakan lembut, gerakan yang bisa dipakai untuk semua usia kehamilan, gerakan yang sangat aman, dan di setiap gerakan itu ada latihan untuk menguatkan otot tubuh, itu untuk membantu menjaga supaya posturnya tetap baik. Nah, dengan postur yang tetap baik, dengan gerakan yang mengutamakan dengan alignment atau postur itu tadi, itu akan membuat keluhannya jadi berkurang. Jadi pada saat yoga, saya selalu bilang sama ibu-ibu hamil yang ada di kelas saya, ketika kamu yoga jangan hanya asal gerak. Belajar untuk merasakan otot mana yang akan kamu kerjakan, otot mana yang akan dirasakan. Karena dengan kita melakukan gerakan yoga sesuai dengan alignment atau posturalnya, kita melakukan gerakan yoganya yang maksimal tanpa memaksa tubuh, ya, karena setiap tubuh ibu itu kan berbeda-beda, ya. Jadi itu yang akan bisa membantu mengurangi keluhan-keluhannya. Oke, Gitu. jadi kan aku sendiri juga pernah ambil private class ya sama Yap. Coach Anggi. Iya. Jadi emang Coach Anggi ini benar-benar ngecek nih pasti udah ahlinya ya. Jadi ngelihat postur kita kayak gini pasti kurang nih. Jadi didorong lagi. Aduh kerasa ya. Ya emang harusnya kerasa. Iya. Itu yang pasti Coach Anggi sampein. Ya memang kudu kerasain yang gini loh. Kerasain yang gini loh. Pasti gitu kalau lagi yoga ya. Karena itu memang titik-titik yang kita tuju untuk mengurangi nyerinya, merasa nggak nyaman di tubuh kita gitu ya Coach ya. Terus nih, kan tadi udah ngomongin prenatal yoga untuk kehamilan biar nyaman. Terus nih Coach, apa hubungannya rutin prenatal yoga dengan kelancaran proses persalinan? Ini kan yang diidam-idamkan para bumil pastinya biar minim trauma tentunya. Gimana? Jadi dengan rutin melakukan yoga, yang pertama gerakan yoga yang saya bilang tadi untuk membantu postur tubuhnya supaya lebih baik. Dengan postur tubuh yang baik, dengan tubuhnya yang seimbang, itu nanti akan membantu posisi janinnya jadi lebih optimal. Jadi yang perlu ibu-ibu tahu, ada 4 faktor yang mempengaruhi kelancaran bersalin. Yang menjadi salah satu untuk kelancaran bersalin itu adalah posisi janin yang optimal. Bukan cuma kepala yang berada di bawah, tapi juga harus diperhatikan posisi punggungnya janin berada di mana, kemudian posisinya mendongak atau menunduk, itu juga harus diperhatikan. Jadi dengan postur yang baik, tubuh yang seimbang, ligamen di area panggul, kemudian otot di area panggul, sendi area panggul lebih fleksibel, itu akan membantu posisi janin jadi lebih optimal. Ketika posisi janin lebih optimal, kemudian dengan rutin prenatal yoga akan membantu merilekskan area ligamen panggul, kemudian ligamen-ligamen yang ada di uterus, ya, itu akan membuat mobile area panggul itu jadi lebih optimal juga. Akan membantu mempercepat penurunan kepala janin dan juga otot dasar panggul lebih kuat dan lebih rileks pada saat proses bersalin. Prosesnya akan jadi lebih cepat lagi. Gitu. Iya, jadi untuk bumil, aku sendiri udah ngerasain prenatal yoga, sangat merekomendasikan untuk para bumil rutin prenatal yoga, bener ya. Walaupun di luar faktor prenatal yoga pasti ada kondisi kehamilan tersendiri ya Coach, pasti yang akan jadi faktor juga, tapi memang ketika kita rutin kita tuh hafal sama tubuh kita gitu. Kita hafal sama tubuh kita, jadinya pas persalinan tuh kita nggak ada panik. Ya biasanya yang banyak dirasain sama bumil nih pasti, aduh nanti gimana takut gini. Biasanya yang masuk trimester 3 itu yang banyak. Deg-degan ya Coach ya. Aku nih di trimester 3 nih udah mulai konsul sama Coach Anggi. Gimana ya Coach nanti cara, dan aku sempet diajarin nih teknik pernafasan. Nah tadi kan ini selain yoga tuh ada gerakan, mungkin ada kayak mungkin kalau orang lihat kayak stretching, penguatan juga. Bagian dari yoga adalah latihan pernafasan, bener ya Coach ya. Jadi
Seberapa penting nih relaksasi, termasuk mungkin afirmasi positif Hmm. juga untuk ibu hamil selama masa Sangat kehamilannya? sangat penting sekali dan harus dilakukan mulai dari awal kehamilan. Kenapa seperti itu? Karena pada ibu hamil yang sudah masuk trimester 3 itu nanti akan muncul rasa khawatir dan rasa cemas. Gitu. Semakin Pastinya. mendekati persalinan semakin Iya, semakin pasti deg-degan ya. deg-degan apalagi kalau pengalaman pertama Iya, ini ya bener banget. Bumil yang lagi hamil anak pertama ini Bukan pasti cuma anak pertama, yang sudah anak kedua aja juga seperti itu. karena pengalaman melahirkan pasti beda-beda ya Iya, coach ya, walaupun iya kedua bener ketiga banget. coach juga ngalamin sendiri Iya, pasti iya. ya. Dan nih Bumil-Bumil aku nih mau lagi dengerin cerita Coach Anggi waktu melahirkan yang pertama dan yang kedua, karena yang kedua nih kayaknya lancar banget Yap, nih bener kemarin. banget. Gimana nih Coach biar jadi, karena kita bisa jadi cerita nih dan jadi inspirasi kalau oh nih bukti prenatal yoga yang rutin karena instrukturnya langsung nih merasakan persalinan yang sangat lancar. Ini hasil dari rutin prenatal yoga nih pasti. Oke, jadi dengan prenatal yoga, tubuh akan jadi lebih siap. Tubuh akan jadi lebih siap, mental jadi lebih siap juga. Kemudian kita jadi lebih yakin akan kemampuan tubuh. Karena pada saat sesi yoga, kita latihan nafas, kita tubuhnya jadi lebih rileks tadi kan, ya, tubuh jadi lebih rileks. Kemudian pada saat savasana, selesai akhir yoga, ada afirmasi-afirmasi, kata-kata positif yang saya berikan kepada ibu hamil supaya ibu hamil yakin akan kemampuan tubuhnya. Jadi ini yang bisa membantu supaya ibu hamilnya jadi lebih tenang dan lebih rileks. Nah, dengan rutin prenatal yoga, tubuhnya jadi lebih siap, kemudian mentalnya lebih siap juga, kemudian bisa membantu proses bersalin yang lancar. Di persalinan anak kedua saya sudah mengajar selama 5 tahun pada saat itu ya, sudah 5 tahun saya mempraktekkan itu. Saya banyak belajar dari ibu hamil dan juga ilmu-ilmu yang saya pelajari dari workshop. Saya rutin yoga dari anak kedua ini. Saya yoga seminggu 2-3 kali. Saya rutin melakukan jalan cepat, saya afirmasi diri saya berusaha setiap hari, setiap malam terutama untuk merelaksasikan tubuh saya supaya pikiran saya tetap tenang. Dan ini yang gak kalah pentingnya adalah yang ini banyak yang ditakutkan ibu hamil itu, nanti kalau proses bersalin kontraksi muncul sakit gimana dong. Nah, saya selalu memberi latihan juga, yaitu latihan untuk supaya ibu hamil ini siap dalam menjalani proses kontraksinya dengan nyaman, dengan cara berlatih nafas dengan stresor. Nah, gimana caranya ya kan, cara pose di tembok tahan 1 menit, gimana caranya kamu bisa melatih mengontrol nafasmu dengan tetap tenang dengan adanya stresor di pahamu yang kerasa panas tetap mindful, itu. walaupun sakit ya ini ku terima rasa sakit ini bener gitu. Banget. Karena kontraksi itu ngagetin loh. Jadi sedikit nge-spill ya. jadi kalau kamu nggak siap dengan nafas, proses bersalinmu juga akan kurang nyaman, apalagi pada saat kontraksi. Itu karena sudah 5 tahun saya mengajar dan saya hampir setiap minggu saya selalu praktek itu, jadi saya lebih siap, lebih bisa menerima kondisi tubuh, lebih bisa oke, ini yang harus saya lakukan, ini yang harus saya terima, seperti itu. Dan prosesnya alhamdulillah lancar dan sangat nyaman. Yang penting nyaman itu. Iya, jadi kita harap ibu-ibu hamil di luar sana juga bisa merasakan persalinan yang nyaman dan pastinya babynya sehat, ibunya sehat juga ya coach ya. Terus tadi ngomongin tentang prenatal yoga, coach sendiri kan ngelakuinnya seminggu 2-3 kali ya. Itu memang disarankan juga untuk para ibu hamil melakukan seminggu. Jadi olahraga itu dilakukan 180 menit dalam waktu 1 minggu. Jadi dibagi aja. Ya kan, dibagi. Kalau mau seminggu 3 kali berarti sekali sesi 60 menit gitu kan. Kemudian nanti sesi lainnya bisa untuk jalan cepat atau bisa untuk melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Oke, coach. Terus selain tadi tips 2-3 minggu sekali, terus juga tadi ada
latihan untuk nafas, untuk ada stresornya itu untuk melatih ketika menghadapi kontraksi. Jalan cepat apa lagi nih latihan mungkin bisa dilakukan ibu-ibu hamil di rumah? Oke. Jadi untuk ibu hamil setiap hari lakukan stretching karena dengan stretching ini akan membantu tubuhmu jadi akan lebih nyaman. Jadi nggak pegel-pegel, nggak kajulinu ya kan, ya nggak kaku-kaku, jadi tubuhnya lebih nyaman. Yang kedua, lakukan jalan cepat. Jalan cepat ini sebenarnya bisa dilakukan sejak usia kehamilan 20 minggu, asalkan tidak ada perdarahan atau kontraksi. Jadi aman-aman aja dilakukan. Kecuali pada ibu hamil yang sedang mengalami simphysis pubis dysfunction. Jadi skip latihan jalan cepat, nyeri area kemaluan, area tulang kemaluan dan juga selakangan. Karena kalau dipakai jalan cepat biasanya akan jadi tambah sakit. Trigger sakitnya Iya, ya, jadi ya. boleh di skip, diganti dengan main jimbol misalkan. Kalau tujuannya untuk induksi alami, gitu. Jadi jalan cepat, stretching, lakukan gerakan yoga yang ringan. Jadi ikut dulu grup kelas, ketemu langsung sama coach. Nanti kemudian setelah di kelas nanti kan akan dijelaskan gerakannya seperti apa, pakemnya bagaimana, bisa dilakukan sendiri di rumah dengan aman. Oke deh. Nah, itu tadi kan tips-tipsnya bisa dilakuin di rumah. Kalau nih para bumil, sobat Sarah Sehat mau ketemu sama Coach Anggi atau ada kontak personnya, bisa nanti editor tolong diedit ya di sini ya. Bisa ngubungin di mana nih biar ketemu Coach Anggi? Jadi saya mengajar yoga di Sanggar Citra Bugar, Botoran, Tulungagung, belakangnya Pasar Ngemplak ya. Itu Instagram saya Anggi Mom and Baby Care. Nanti silahkan dikunjungi karena banyak tips-tips juga, gerakan yoga juga yang bisa ibu hamil lakukan di rumah. Oke, itu tadi obrolan kita yang banyak banget ini tadi, banyak insight semoga untuk para ibu hamil. Dan Coach, ini sebelum menutup perjumpaan kita, obrolan kita pada hari ini, aku mau minta dong Coach, pesan-pesan mungkin yang bisa disampaikan untuk ibu hamil di rumah yang lagi nonton podcast kita. Oke, buat ibu hamil semuanya, hamil itu merupakan melahirkan itu suatu proses yang sakral yang tidak akan pernah terulang lagi, baik di anak pertama ataupun anak kedua ya. Persalinan pertama dan kedua itu akan sangat berbeda. Jadi upayakan semaksimal mungkin memberdayakan diri pada saat kamu hamil dengan cara yakinkan tubuhmu bahwa kamu mampu, kamu akan bisa mendapatkan proses bersalin yang nyaman dan minim trauma dengan mengikuti kelas-kelas seperti kelas prenatal yoga, kelas hypnobirthing ya. Kemudian kamu juga bisa rajin melakukan prenatal yoga. Siapkan tubuhmu dan mentalmu sedini mungkin supaya proses bersalinmu jadi lebih nyaman, jadi lebih indah. Karena ketika kita sudah mengalami proses bersalin yang indah dan nyaman, rasanya itu kayak pengen melahirkan lagi gitu. Serius ya Coach ya. Waduh, tepuk tangan untuk hari ini untuk kita semua. Akhirnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Coach Anggi yang udah nge-share banyak banget hal pada podcast kali ini. Sehat selalu untuk Coach Anggi. Semoga manfaat ilmu prenatal juga ini makin luas untuk para ibu hamil di luar sana. Terima kasih. Amin. Oke deh sobat Sarah Sehat semuanya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Sarah Sehat, sehat raganya, bahagia jiwanya.